Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengurusi hamba-hambanya, mengurusi makhluk-makhluknya dan tak pernah lelah menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya. Dan terkhusus di malam hari yang indah ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebuah nikmat khusus, nikmat terbesar, nikmat yang teramat agung. Yang dengan nikmat ini kita bisa meraih kemudahan demi kemudahan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana surga adalah tempat yang paling indah, tempat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang khusus. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Sirah Nabawiyah, sebuah kisah perjalanan hidup anak Adam yang terbaik. Kisah seorang anak Adam yang terbaik, kisah yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasi untuk kita jadikan sebagai tauladan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat tauladan yang terbaik untuk kalian contoh, untuk kalian ikuti. Dan adakah rekomendasi yang terbaik selain dari rekomendasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Baik adik-adikku sekalian, masih kita lanjutkan tentang pembahasan di mana kaum musyrikin senantiasa menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang dengannya dia ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kaum musyrikin ini terus mendesak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menampakkan keanehan-keanehan atau mukjizat-mukjizat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah. Nabi pun berdoa kepada Allah
Lalu setelah berdoa kepada Allah, datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dua perkara kepada beliau. Yaitu yang pertama, apabila Allah Subhanahu wa taala tampakkan segala apa yang mereka minta, orang-orang musyrik itu minta berupa mukjizat-mukjizat, lalu setelah itu mereka berpaling dari keimanan, tidak mau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sebuah azab yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seorang pun dari makhluknya. Kemudian pilihan yang kedua, kata Jibril alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang mereka minta berupa mukjizat-mukjizat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memilih pilihan yang kedua ini. Nabi memilih pintu taubat untuk umatnya dan pintu rahmat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam paham betul, sekalipun orang-orang musyrik itu didatangkan segala apapun yang mereka minta, mereka tetap tidak akan beriman. Walaupun mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhannya. Dan sebentar kita akan sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih pilihan yang kedua ini, yaitu dibukakannya pintu taubat dan pintu rahmat untuk mereka, orang-orang musyrik itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan sebuah ayat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban atas apa yang mereka tuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 93, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul subhana rabbi." Katakanlah, maha suci Rabbku. "Hal kuntu illa basyarar rasula." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini hanyalah manusia biasa yang menjadi rasul. Maksudnya adalah aku itu tidak mampu mendatangkan sebuah keanehan-keanehan atau mukjizat-mukjizat kepada kalian. Karena semua itu adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan maha suci Allah dari memiliki tandingan-tandingan atas perkara-perkara kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ini hanyalah manusia biasa, sama dengan kalian orang-orang musyrik manusia biasa. Aku tidak bisa mendatangkan mukjizat-mukjizat kepada kalian sebagaimana kalian juga tidak mampu mendatangkannya. Hanya saja aku ini adalah rasul yang diberi wahyu oleh Allah, dan kalian itu bukanlah rasul dan tidak diberi wahyu. Maka dari itu apa yang kalian tuntut kepadaku itu tidak bisa saya wujudkan. Itu di luar kuasaku berupa mukjizat-mukjizat. Itu adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Dia akan tampakkan untuk kalian sebagai penguat untuk kerasulanku. Dan jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan tunda untuk kalian, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi, menguatkan lagi dalam surah Al-An'am ayat 109. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innamal ayatu 'indallah." Katakanlah bahwa mukjizat-mukjizat itu ada pada sisi Allah. Ada di sisi Allah. "Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun." Dan siapakah yang memberitahu kalian, wahai orang-orang yang beriman, bahwa apabila datang mukjizat-mukjizat itu kepada orang-orang musyrik, mereka akan beriman. Siapa yang mau jamin orang-orang musyrik itu akan beriman kalau Allah datangkan segala apa yang mereka minta? Maksudnya begitu. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala juga ini memberi pengertian kepada kita bahwa para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tidak mampu mendatangkan keanehan-keanehan ataupun mukjizat-mukjizat. Semuanya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala datangkan melalui tangan-tangan para nabi dan rasulnya.
sebagai pemuliaan untuk mereka dan sebagai penguat untuk kerasulan mereka. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwa andai kata seandainya pun Allah Subhanahu wa taala langsung datangkan kepada mereka segala apa yang mereka minta itu, maka niscaya mereka orang-orang musyrik itu tetap tidak akan beriman kepada Allah. Walaupun mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhan mereka, tetap kata Allah dia itu tidak akan beriman. Semua ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 111. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya para malaikat itu turun kepada mereka, lalu kami jadikan orang yang mati itu mampu berbicara kepada mereka, lalu kami kumpulkan segala sesuatu ke hadapan mereka berupa apa yang mereka minta itu, maka kata Allah tetap saja mereka tidak mau beriman, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lihatlah adik-adikku sekalian, Allah yang bilang, Allah yang paling tahu akan keadaan hati orang-orang musyrik. Dikarenakan kenapa mereka tetap tidak mau beriman walaupun ayat-ayat itu datang kepada mereka? Karena mereka itu tidaklah menginginkan sebuah kebenaran dari apa yang mereka tuntut. Tujuan pokok mereka, tujuan utama mereka menuntut Nabi agar didatangkan mukjizat adalah supaya mereka bisa menjatuhkan reputasi Nabi sebagai Rasul. Karena tentu saja kalau Nabi tidak sanggup mendatangkan mukjizat itu, mereka akan bebas senantiasa mencaci maki, mencerca Nabi, mengolok-olok Nabi. Tujuan pokoknya adalah mereka ingin menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka menuntut keanehan-keanehan. Jadi walaupun Allah datangkan segala apa yang mereka tuntut, tetap mereka tidak akan beriman dan mereka memiliki berbagai macam alasan untuk tidak beriman. Karena kondisi orang-orang musyrik itu dari dulu sampai sekarang sama saja. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengisyaratkan sebuah sunnah, satu sunnah dari sekian sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila ada sebuah kaum yang menuntut sebuah mukjizat tertentu kepada nabi mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka apa yang mereka tuntut itu, lalu setelah itu mereka berpaling dari keimanan, tidak mau beriman kepada para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan kepada mereka sebuah azab. Ini adalah sunnatullah yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti. Sebagaimana umat-umat terdahulu ketika datang kepada mereka sebuah mukjizat yang sangat besar yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah, namun setelah itu mereka berpaling dari keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan binasakan mereka. Di antara umat-umat terdahulu ada yang dibinasakan dengan ditenggelamkan ke dalam lautan. Ada yang ditimpakan suara yang mengguntur, suara yang sangat keras sehingga mereka bergelimpangan mayat-mayat mereka. Ada yang ditimpakan gunung di atas mereka dirobohkan. Ada yang ditimpakan batu, yang di batu itu sudah tertulis nama-nama mereka, sehingga batu itu tidak akan meleset kemana-mana. Berbagai macam azab yang mengenai umat-umat terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan azabnya setelah datang kepada mereka bukti-bukti akan kebesaran Allah. Sebelum datang kepada mereka mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bahwa orang-orang musyrik itu walaupun didatangkan kepada mereka apa yang mereka tuntut, pasti mereka tidak akan beriman. Pasti mereka tidak akan beriman. Kemudian ketika mereka orang-orang musyrik ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendatangkan apa yang mereka minta, apa yang mereka tuntut berupa mukjizat-mukjizat, maka seolah-olah orang-orang musyrik ini dia menganggap bahwa ini adalah senjata yang paling ampuh, senjata yang paling hebat,
senjata yang paling bagus untuk menjatuhkan reputasi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dan mereka menganggap bahwa hal ini cukup untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Nabi itu adalah seorang pendusta dan dia bukanlah seorang rasul. Coba lihat orang-orang musyrik, betapa senangnya mereka melihat Nabi tidak mampu memunculkan keanehan-keanehan itu. Kenapa? Karena memang tujuan mereka itu agar supaya mereka mampu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan manusia. Kemudian mereka orang-orang musyrik ini pun mulai bersepakat. Mereka pun mulai bersepakat untuk terus menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendatangkan sebuah mukjizat yang tidak ditentukan jenisnya lagi. Tidak lagi ditentukan jenisnya. Sebelumnya kan mereka menentukan, wahai Muhammad, datangkanlah sebuah rumah dari emas, atau kalau kamu tidak bisa, angkatlah sebuah gunung di atas kami lalu jatuhkan. Atau kalau kamu tidak bisa, hidupkanlah orang-orang mati yang terdahulu dari kalangan bapak-bapak kami. Atau kalau kamu tidak bisa, datangkan Allah dengan para malaikatnya berhadapan dengan kami. Mukjizat yang mereka tuntut sebelumnya adalah mukjizat yang ditentukan perkaranya. Namun kali ini mereka tidak tentukan lagi jenisnya. Yang penting ada mukjizat. Semua itu dengan tujuan agar orang-orang mengetahui akan kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mampu menampakkan kepada mereka apa yang mereka minta berupa perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang kecil, sembarang mukjizat apa saja, yang penting keanehan-keanehan. Maksud mereka begitu. Maka datanglah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, adakah sesuatu mukjizat yang dengannya kami mengetahui bahwa engkau adalah rasul? Tampakkan kepada kami mukjizat apa saja, yang penting keanehan, datangkan." Coba lihat orang-orang musyrik, betapa gembiranya mereka seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendatangkan walaupun mukjizat yang kecil. Semakin mereka mencerca, semakin mengolok-olok Nabi di hadapan manusia. Maka melihat perkara ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai sedih. Dan kalau Nabi sedih, apa yang Nabi lakukan? Kepada siapa Nabi mengadu? Kepada Tuhannya, kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai berdoa, meminta kepada Allah agar menampakkan mukjizat itu kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memperkenankan doanya. Doa manusia biasa saja Allah tetap perkenankan kalau doanya terpenuhi syarat-syaratnya, karena Allah yang berjanji, berdoa kalian kepadaku niscaya aku perkenankan untuk kalian. Apalagi Rasul yang berdoa kepada Allah, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tampakkan kepada mereka orang-orang musyrik itu sebuah mukjizat yang sangat besar. Mukjizat yang sangat hebat. Sebuah mukjizat yang tak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi dan rasulnya yang terdahulu seorang pun. Dan tidak pernah lagi setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ketika itu bulan terbelah. Allah belah bulan sebagai mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam terdahulu memiliki mukjizat sebuah tongkat yang bisa dia pukulkan ke laut, maka terbelah lautan. Maka ini adalah mukjizat yang sangat hebat, mukjizat yang sangat besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat bulan terbelah tanpa dipukul oleh tongkat. Cukup Nabi minta kepada Allah. Bulan terbelah tanpa disentuh. Sampai-sampai manusia ketika itu mampu melihat Gua Hira antara dua bulan ini yang dinaungi oleh cahaya 2 bulan ini. Maka coba lihat adik-adikku sekalian, pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap
hamba-hambanya yang senantiasa menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya ketika hambanya itu meminta pertolongannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan segera menolongnya. Maka ketika itu mulailah orang-orang Quraisy ini, orang-orang musyrik ini ketika mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban ini, mukjizat-mukjizat ini, mereka lihat dengan mata telanjang. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, mulailah mereka bersedih hati. Mereka pun merasa menyesal dan mereka pun terdiam, tercengang, tidak mampu lagi berkata-kata. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, kalian lihat, kalian saksikan ini, mustahil bulan itu bisa terbelah kalau bukan dia mukjizat. Sebab tak ada satu makhluk pun, bagaimanapun hebatnya teknologi yang dia miliki, tak ada satu alat yang bisa membelah bulan. Bulan itu adalah makhluk besar. Tidak bisa kita hitung berapa kali lebih besarnya bulan daripada bumi ini. Mustahil bulan itu bisa terbelah kalau bukan mukjizat, dan tidak pernah dikenal dalam sejarah manapun bulan itu pernah terbelah sebelum mukjizat ini datang dan setelahnya sampai sekarang. Tidak pernah. Hanya sekali semenjak adanya langit dan bumi ini. Hanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepadanya sebuah mukjizat yang sangat besar ini. Maka orang-orang musyrik ini pun menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Mereka pun terdiam. Mereka pun tak mampu berkata-kata. Namun apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Apakah mereka orang-orang musyrik itu beriman kepada Allah? Apakah mereka itu beriman kepada Allah? Tidak. Mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki berbagai macam alasan dan argumen yang bodoh. Argumen yang tidak sama sekali tidak bisa diterima oleh akal. Apa kata mereka? Dan semua alasannya orang-orang musyrik dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang sama semua alasannya. Apa yang dikatakan? Sungguh ini adalah sihirnya Abu Qabsyah. Sungguh Muhammad telah menyihir kita. Coba lihat. Sama dengan umatnya nabi-nabi terdahulu. Umatnya Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa lemparkan tongkatnya seketika itu, tongkat itu betul menjadi ular yang nyata, yang menelan ularnya para penyihir. Apa kata mereka? Ini adalah sihir yang nyata yang didatangkan oleh Musa. Padahal itu adalah mukjizat yang sangat besar. Semua Nabi Allah Subhanahu wa taala yang didustakan dari mukjizat-mukjizat mereka, jawaban kaumnya itu adalah sihir. Padahal siapa yang mampu menyihir bulan itu terbelah? Datangkan semua penyihir sekarang juga. Jangankan satu, semua bersatu, semua di dunia ini penyihir, datangkan bersatu mereka. Bisakah mereka membuat bulan itu terbelah? Atau lautan terbelah? Mustahil para penyihir itu mampu. Ini adalah mukjizat yang sangat nyata yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk menguatkan kerasulan beliau. Namun mereka tetap tidak mau beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, andai kata para malaikat itu turun kepada mereka, mereka mampu melihat malaikat berjalan. Dan andai kata orang mati, mayat-mayat itu mampu bangkit dan berbicara kepada mereka. Dan andai kata dikumpulkan segala apa yang mereka minta, tetap mereka tidak akan beriman. Allah yang bilang. Karena orang-orang musyrik itu hatinya betul-betul najis dan kotor. Mereka tidak menginginkan kebenaran. Yang mereka inginkan adalah hancurnya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mereka inginkan, sehingga mereka tidak akan bisa beriman dengan mukjizat-mukjizat itu.
Kemudian berkatalah salah seorang di antara mereka. Berkata salah seorang di antara mereka, kalau memang Muhammad itu menyihir kita, maka tentulah dia tidak bisa menyihir seluruh manusia yang ada. Maka kalau begitu kita tunggu orang-orang yang dari perjalanan jauh dari negeri-negeri itu, yang di padang pasir, yang melakukan perjalanan jauh. Kita tunggu mereka sampai mereka tiba, lalu kita tanya apakah betul-betul mereka juga melihat bulan itu terbelah. Maka ketika orang-orang dari perjalanan jauh pun sampai datang, mereka pun bertanya kepadanya, pernahkah kalian melihat di suatu malam sekian, bulan itu terbelah di sepanjang jalan kalian, di padang pasir? Maka apa kata mereka? Benar, betul-betul kami melihat bulan itu terbelah dengan mata kepala kami. Kami lihat bulan terbelah. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini? Mereka tetap berada di atas hawa nafsu mereka, bersikeras dengan kekafiran mereka, tak mau beriman dengan bukti-bukti yang nyata yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adikku sekalian, peristiwa terbelahnya bulan ini adalah sebuah pengantar untuk orang-orang musyrik terdahulu agar supaya mereka mampu memahami sebuah perkara yang lebih besar dari itu, yang lebih dahsyat dan yang lebih hebat dari itu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala perjalanan malamkan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Langit pertama, 2, 3, 4 sampai ke langit 7, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Inilah insyaallah taala yang kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan malamnya naik ke langit dalam satu malam. Dikarenakan orang-orang musyrik itu dia tidak mampu, akalnya itu tidak mampu mencerna sebuah keanehan-keanehan seperti ini. Maka sebelum keanehan yang seperti ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala beri pendahuluan. Allah Subhanahu wa taala beri pendahuluan agar mereka mampu memahaminya, yaitu ditampakkannya bulan terbelah dua di hadapan mereka. Baik adik-adikku sekalian, semoga bermanfaat. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah hidayahnya, taufiknya, karunia-Nya untuk kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya, dalam surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.